Halo Sobat Jagis, sekarang kita sudah berada di boothnya BYD di Gias 2025. Dan di belakang gua ada salah satu mobil paling viral, paling fenomenal, dan menjadi penghancur untuk segala mobil, mulai dari kelas mobil listrik sampai LCGC bensin juga. Yes, ini adalah BYD Atto One, yang kalian bisa lihat sendiri ramenya kayak apa. Syutingnya pun susah banget. Tapi di video kali ini kita nggak akan fokus ke bedah fitur gimana interiornya dari si Atto One, karena kita udah pernah bikin di video yang sebelah sini. Kalian bisa cek detailnya di situ. Di video kali ini kita akan fokus ke rasa berkendaranya. Kita akan bawa si BYD Atto One ini ke jalan raya supaya kita bisa tahu apakah mobil ini cuman menang tampang dan fitur, dan apakah rasa berkendaranya semurah harga jualnya. Mendingan langsung aja kita bawa jalan ke jalan raya di all new BYD Atto One. Nah, Auto Jagis, bergeser sedikit dari boothnya BYD di Gias 2025, kita bergeser ke BYD Denza Arista BSD untuk mencoba langsung gimana sih rasa berkendara dari si BYD Atto One ini. Unitnya sudah ada di sini, jadi kalau kalian pengen test drive atau pengen langsung SPK karena harganya yang sangat luar biasa, itu pun juga bisa dilakukan di BYD Denza Arista BSD. Terutama kita pengen kasih special shout-out ke Mas Gunawan yang udah izin kita untuk ngulas BYD Atto One ini dilakukan soto jangki langsung ke jalan raya. So nggak pakai lama, kayak gimana rasanya nyetir BYD Atto One di jalan raya? Apakah rasanya semurah harganya atau malah mengejutkan dan merusak standar mobil yang lain? Yuk kita cobain. Oke tuh guys, nggak pakai lama, langsung aja kita masuk ke balik kemudi dari si BYD Atto One. Dan yes, yang kita tes sekarang ini adalah varian yang dynamic, tapi itu nggak masalah. Kenapa? Karena kalian mau ambil varian yang dynamic maupun yang premium, itu perbedaannya cukup minor di luar baterainya. Perbedaan utamanya memang baterainya di kapasitasnya gitu ya. Kalau untuk si premium kan di 38an kWh, kalau di dynamic ini di 30,08 kWh. Range-nya juga beda, yang ini 300 km, kalau yang premium itu 380 km. Jadi kalau kalian upgrade ke varian premium, kalian dapat ekstra 80 km. Tapi teknologi baterai sama, tetap pakai BYD Blade Battery. Motornya juga tetap sama. Dia layoutnya itu front motor front wheel drive, jadi motornya di depan, tenaga motornya itu 74 horsepower dengan torsi 135 Nm. Nah, patut diingat ya, lawan-lawan mobil ini tuh nggak ada yang tenaga segitu. Kalian mau aduin sama contohnya Ceres E1 atau Wuling Air EV atau VinFast VF3 gitu-gitu, itu semua tuh tenaganya tuh biasanya under 50 HP. Iya, di sini kalian dapat 74 horsepower dengan torsi 138 Nm. Jadi jauh lebih signifikan. Dan kalian pun dapat 3 drive mode, ada mode normal, eco, dan sport. Kita coba tarik di mode normal. Instant torque tetap berasa, zero lag banget, dan kalian tetap dapat peak torque di 0 RPM, yang bikin mobil ini jadi sangat gesit gitu ya, sangat enak banget buat kalian pakai slip-slip sehari-hari. Dan kalau misalnya kita pindahin ke mode sport di sini, tarik lagi. Nah, memang untuk perubahan tenaganya itu nggak yang terlalu signifikan banget, tapi tetap terasa sedikit perbedaan di mana di mode sport itu lebih agresif. Dan BYD sendiri juga bilang memang catatan 0 sampai 50 mobil ini itu di sekitar 4 detikan ya. Mereka bilang 0 sampai 50 karena kan mobil kecil-kecil seperti ini tuh memang top speednya di 100-an km per jam ya. Dan untuk si Atto One ini dia top speednya lagi-lagi lebih tinggi dibanding para rivalnya, karena bisa sampai 120-an km per jam. Termasuk kalau misalnya kita menilai dari segi performanya, karena dia badannya tuh cukup compact ya, kecil,
peak torque di 0 RPM ini bikin mobil ini tuh jadi sat-sat banget kalau kalian mau pakai di tempat-tempat kecil atau misalnya kalian pakai buat menerobos kemacetan gitu-gitu. Dia benar-benar terasa gesit dan terasa benar-benar direct banget. Terus kita lanjut ke bagian setirnya. Memang setirnya sendiri dia di-set cukup enteng, tapi seiring dengan naiknya kecepatan dia akan memberat dengan sendirinya. Jadi feelingnya tuh bisa lebih pede pada saat kalian lagi di kecepatan tinggi. Kemudian kalau soal feel ke jalannya, ya kayak typical city car lah ya sebenarnya. Dia nggak yang terlalu sport oriented banget, tapi ini udah more than enough. Dan enteng setirnya ini juga bikin kita jadi nggak capek pada saat kita navigate sehari-hari di dalam kota atau di kemacetan. Handlingnya, misalnya kita tekuk gini ya, ada jalur gitu. Nah, memang dia bukan yang di set sangat tajam, tapi ada untungnya juga, karena untuk mobil sekecil ini, kalau misalnya kalian set handlingnya itu terlalu tajam, dia malah jadi bahaya. Kalau kalian putar setirnya dikit, dia langsung beloknya terlalu patah banget, itu kan malah jadi kadang-kadang bikin ngeri gitu ya. Nah di sini tuh setirnya dibikin ada play-nya, jadi dia nggak yang terlalu tajam banget, tapi tetap masih cukup banget ini buat kalian pakai harian. Masih enak banget setirnya, masih lumayan predictable dan juga sangat-sangat mendukung. Bantingan, ini ada pos tidur. Bantingannya cukup empuk ya. Gue juga agak kaget gitu. Terutama kalau misalnya kita lewat speed trap kayak gini nih. Bikin gue bingung gitu. Kayak tuh, empuk. Bukan yang empuk banget, bukan yang paling empuk di kelasnya. Masih ada yang lebih empuk. Tapi ini empuk tapi tetap menjaga rigiditas dan menjaga stiffness-nya. Jadi cukup empuk tapi dia rigid gitu, sehingga bantingannya malah justru menurut gue jadi enak banget karena pas gitu ya, nggak terasa seperti mobil yang kopong atau tipis atau kayak typical LCGC pada umumnya lah, asal empuk doang tapi kopong gitu. Ini tuh enak banget, dia benar-benar terasa seperti mobil yang satu kelas atau bahkan dua kelas di atasnya gitu. Ingat, mobil ini harganya starting di 195 juta rupiah menurut Jakarta. Gimana bisa dia punya kualitas damping kaki-kaki seperti ini di harga segitu? Bahkan gue akan ngeluarin statement yang agak kontroversial nih. Ini mobil dengan kaki-kaki salah satu yang terbaik di bawah 200 juta. Iya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa test drive aja gitu. Kalian bisa datang ke BYD Arista BSD, ketemu dengan Mas Gunawan untuk test drive, yang dimana kontaknya ada di bagian bawah sini. Karena kita juga pengen kasih special thank you ke beliau yang sudah mengizinkan kita untuk ngulas BYD Atowan ini di luar parkiran Gias. karena area test drive Gias tuh rame banget karena animo mobil ini sangat luar biasa. Makanya tadi kita memutuskan untuk yaudah deh, kita keluar dulu dari Gias sebentar untuk test drive gitu ya. Nih speed trap lagi. Gak masuk akal cuy. Bagus banget loh kaki-kakinya. Padahal mobil ini dia pakai pelek yang juga terbesar di kelasnya, tapi bisa begitu gitu ya. Nice banget. Lanjut ke posisi berkendaranya. Untuk sebuah city car, posisi berkendara mobil ini juga di set agak tinggi ya. Jadi kalian tuh ngelihat ke jalan juga cukup baik visibilitasnya. Mulai dari kaca depan, kaca samping juga terlihat besar, kaca belakang yang walaupun kalau dari luar kesannya itu agak pipih, tapi kalau dilihat dari dalam, berhubung kaca belakangnya itu tegak banget, itu juga jadi sangat-sangat minim blind spot. Blind spotnya cuma ada di bagian pilar kanan kirinya agak tebel di belakang, tapi itu nggak mengganggu sama sekali tuh. Bantingannya top banget gitu ya. Kalian tetap bisa mendapatkan visibilitas yang juara dari bagian depan, samping sampai ke bagian belakangnya. Kontrol spionnya masih dibiarkan berupa tombol fisik di bagian door trim kanan driver sebelah sini, as it should be. Nggak kayak kebanyakan mobil Cina zaman sekarang yang kontrol sesimpel mau spion aja harus ke dalam head unit, ngontrolnya pakai setir diputar-putar. Itu namanya overcomplicating things for the sake of overcomplicating things. Gak butuh. Kayak gini jauh lebih cepat, accessible, dan lebih bisa diterima oleh semua orang. Bayangin kalau orang tua yang pakai disuruh ke dalam head unit, ngubek-ngubek cuman buat ngubah spion.
45 menit tuh spion baru berubah, percaya sama gue, beneran deh. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara soal turning radius, kecil banget turning radius mobil ini. Untuk sebuah city car juga sangat baik gitu ya. Ini juga kalau misalnya kita cek bagian kacanya sendiri dia memang single glass, nggak seperti kebanyakan mobil China kekinian yang sudah double glass. Tapi untuk sebuah single glass, ini udah bagus banget. Motor nggak kedengeran, mobil lewat apa juga tereduksi dengan sangat baik suaranya. Apalagi mengingat harganya, gue nggak komplain banget kalau udah kualitas kayak gini gitu ya. Kalau harganya segini, itu malah jadi jatuhnya eksepsional. Ini ada mobil sebelah gue, mobil bensin, gak kedengeran, mobil lewat gak kedengeran. Untuk bagian bawahnya alias road noise, nah road noise memang agak sedikit terdengar, tapi lagi-lagi masih dalam tahap yang sangat wajar banget. Kalau misal kalian beli mobil ini terus mau improve untuk segi road noise-nya, kalian bisa upgrade ke ban yang lebih baik gitu. Tapi sisanya peredaman dari wheel well-nya itu udah bagus banget. Dan kalian dapat sense of solidity yang gak kalian temukan di mobil-mobil lain sekelas ataupun seharga ini gitu. Biasanya kan kalau kalian naik mobil-mobil seharga ini, sudah expected lah kabinnya tuh bakal agak kopong, agak rattle, agak ya kayak gitu tuh. Kita udah lumrah gitu, udah yang namanya juga mobil di bawah 200 juta gitu kan, udah normal aja gitu. Tapi untuk sebuah mobil di bawah 200 juta bisa punya solidity yang kayak gini, itu juga cukup diacungi jempol banget. Ini something never before felt atau seen atau heard di Indonesia untuk mobil baru di bawah 200 juta. Bener-bener destroyer of worlds. terlalu imba gitu ya untuk harga segini gitu. Dan memang untuk pengetesan kayak contohnya konsumsi listriknya atau 0 sampai 100-nya itu kita mungkin akan coba lagi nanti pada saat acara media drive dari BYD, karena di sana mungkin kita akan dikasih kesempatan untuk ngetes secara jarak jauh gitu ya, supaya kita bisa tahu konsumsi listriknya berapa. Tapi harusnya sih nggak boros ya mobil kayak begini, irit lah gitu kan. Dan akselerasinya walaupun dia harusnya nggak kenceng, tapi ya well enough lah. Ini masih city car gitu kan, kalian mau kemana juga dengan instant torque kayak gini, itu udah sangat-sangat mendukung kegiatan kalian kok gitu. Jadi secara overall berada di balik kemudi dari si BYD Atto One ini, itu udah bener-bener mengejutkan dan mengubah perspektif gue terhadap mobil ini. Awalnya itu gue pikir ya BYD termurah kayak apa sih gitu kan. Pasti ya well, walaupun dia oke, lebih baik dibanding rivalnya yang rata-rata kayak kaleng semua, tapi pasti ada limitnya gitu dari standar kualitas yang mereka bisa terapkan ke harga segini. Setelah dicoba langsung, mereka memecahkan limit itu lah. Jadi benar-benar standar kualitas yang diterapkan di mobil ini, walaupun dia sebagai BYD yang paling murah, itu bisa dibilang secara kualitas berkendara, secara kenyamanan, kekedapan kabin, respon pedal, visibilitas dan lain-lain, itu tetap mengikuti standar BYD yang lain. Dan kalian bisa banget sandingin ini dengan misalnya Dolphin gitu ya. Dari segi kualitasnya tuh dia nggak yang terlampau jauh banget bedanya. Bahkan dari segi berkendaranya, karena mobil ini lebih compact, dia justru malah lebih fun dan lebih asik buat dipakai di dalam kota, karena dia terasa gesit banget dengan footprint dia yang sangat kecil, bikin kita jadi asik aja buat sehari-hari. Dan ingat, mobil ini tuh di harganya gak hanya menghajar EV-EV lain seperti Wuling R-EV, Series E1, Wuling Bingo, dan rival-rivalnya lain-lain gitu, VinFast VF3, tapi dia juga bisa banget menghajar mobil bensin, karena harganya yang di 195 juta rupiah itu jauh lebih terjangkau dibandingkan Honda Brio RS, Toyota Agya GR gitu ya. Bahkan ini harganya benar-benar setara LCGC, Brio Satya dan kawan-kawan. Sisanya soal fiturnya gue udah bedah secara lengkap banget. Kalau misalnya kalian pengen nonton
video penjelasan dari bagian luar sampai bagian dalamnya, kalian bisa tonton di video yang sebelah sini. Nah, tapi kan ini memang varian yang premium yang waktu itu gue bahas. Nanti bakal gue bahas lagi varian yang dynamic untuk kita lihat detail perbedaannya seperti apa. Tapi soal rasa berkendaranya, dia serupa karena secara motor listrik dia sama, dan juga baterai dia bedanya hanya range-nya aja. Sekali lagi gue pengen kasih special thank you banget dan shoutout ke Mas Gunawan dari BYD Denza Arista BSD yang udah ngizinin gue untuk test drive mobil ini dengan lebih lama ya di luar parkiran Gias. Kalau kalian pengen lihat langsung mobil ini di boothnya BYD di Gias pun boleh. Atau kalau kalian pengen datang ke BYD Arista BSD untuk mencoba mobil ini di sana, itu juga boleh banget karena unit test drive-nya sudah ada 2. Mau test drive yang premium, mau test drive yang dynamic, dua-duanya sudah ada di sana. Kalian bisa kontak lagi-lagi ke Mas Gunawan di Instagramnya di sebelah sini, atau CP-nya di bagian bawah sini. Satu kata untuk BYD Atto-One, penghancur sih mobil ini. Gak hanya menghancurkan pasar mobil listrik, tapi juga pasar mobil bensin di kelas harga-harga 200 jutaan. Karena kalian beli mobil bensin pun dengan harga 200 jutaan, begitu nyobain itu rasanya kayak yang mending ini gitu kan. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit impresi berkendara kita bersama dengan BYD Atto-One. Memang seperti yang gue bilang, di Gias 2025 ini, kalau kita harus milih satu mobil yang menjadi primadona dari keseluruhan Gias, mobil ini udah pasti jadi gongnya. Banyak sekali orang yang animonya luar biasa ingin lihat BYD Atto-One ini selaku mobil listrik termurahnya BYD, dan juga salah satu mobil perusak pasar yang gak hanya menyerang mobil listrik sesama di harga yang terjangkau, tapi juga merusak pasar mobil bensin, LCGC, semua kena dengan mobil ini. Dari mulai yang harganya di bawah 200 juta sampai yang 200 juta menengah, itu semua kena serang oleh si BYD Atto-One ini. Dan setelah kita mencoba langsung mobil ini, memang ternyata mobil ini gak hanya menang tampang, gak hanya menang fitur, gak hanya menang pintunya 4, tapi juga rasa berkendaranya jauh melampaui ekspektasi awal kita yang mengira tadinya ini hanyalah sebuah LCGC asal China full electric yang pasti rasa berkendaranya nggak gitu berkualitas. Ternyata dari segi bantingannya, tenaganya, solidity-nya, mobil ini membuktikan bahwa BYD tidak harus menurunkan standar untuk menjual mobil dengan harga di bawah 200 juta rupiah. Seperti yang gue bilang, mobil ini ditawarkan dengan 2 varian, ada yang dynamic dan yang premium, dengan harga masing-masing 190-an juta rupiah dan juga 230 jutaan rupiah, yang artinya dia masih menjadi salah satu mobil listrik paling terjangkau di Indonesia. Dan kalau kalian pengen lihat langsung atau pengen buktiin kata-kata gue, silahkan kalian langsung datang aja ke boothnya BYD Indonesia di Gias 2025. Karena di sini selain kalian bisa lihat, cobain fitur, kalian juga bisa test drive langsung si Atto-One ini. Tapi pasti ya buruan supaya kalian nggak ngantrinya kepanjangan karena animonya luar biasa. Atau kita pengen kasih special thank you ke Mas Gunawan dari BYD Denza Arista BSD yang udah ngizin kita untuk ngulas BYD Atto-One ini langsung ke jalan raya dengan lebih menyeluruh lagi. Kalian pun bisa test drive dan SPK. Kalau misalnya kalian introvert dan gak mau datang ke Gias, bisa juga ke BYD Arista Denza BSD City dan bertemu dengan Mas Gunawan yang kontaknya ada di sebelah sini. Seperti itu. So, satu kesimpulan mengenai Atto-One. Mobil ini tidak hanya merusak pasar sebagai mobil listrik paling terjangkau di Indonesia, tapi juga merusak standar. Iya, karena di angka 100 jutaan gede atau 200 jutaan kecil, gua personally belum menemukan mobil dengan rasa berkendara yang sesolid dan serefine ini. Rasanya seperti satu mobil yang kelasnya di atasnya. Thank you juga kepada BYD Indonesia. Kalau kalian pengen check out Instagram mereka, bisa dicek di bagian sebelah sini untuk update terbaru mengenai BYD seluruhnya. Thank you udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.